Malam itu seharusnya menjadi malam kepulangan yang membahagiakan. Namun takdir justru menyiapkan luka yang tak pernah dibayangkan Ratna, karena Yuk subscribe dulu untuk melanjutkan videonya, komen pendapatmu dan dari mana kalian menonton, lalu like dan share ya. Terima kasih. kereta yang membawa Ratna dari Jawa Timur akhirnya memasuki stasiun ketika langit mulai diselimuti warna jingga yang perlahan berubah menjadi gelap. Ia melangkah keluar dengan tubuh yang terasa sangat lelah. Tas kerja di pundaknya terasa jauh lebih berat dibanding biasanya. Bukan karena isinya, tetapi karena beban di dalam pikirannya. Selama beberapa hari terakhir ia bekerja tanpa mengenal waktu demi memastikan proyek besar yang ditugaskan perusahaan berjalan sesuai rencana. Ia rela meninggalkan rumah, menunda waktu bersama keluarga, bahkan mengorbankan waktu istirahatnya. Namun semua pengorbanan itu berakhir sia-sia. Proyek yang selama ini dipresentasikan sebagai investasi bernilai miliaran rupiah ternyata hanyalah proyek fiktif. Semua dokumen yang tampak meyakinkan ternyata penuh rekayasa. Ratna merasa gagal. Untuk pertama kalinya dalam kariernya yang cemerlang, ia pulang tanpa membawa kabar baik. Berkali-kali ia menarik napas panjang sambil mencoba menguatkan dirinya. Di dalam hatinya hanya ada satu keinginan sederhana. Segera pulang, bertemu Anton, lalu menceritakan semua kegelisahan yang sejak tadi ia pendam sendirian. Ia yakin suaminya akan menjadi tempat terbaik untuk bersandar setelah hari yang begitu melelahkan. Maka tanpa membuang waktu, Ratna segera menaiki sebuah taksi yang menunggu di depan stasiun. "Ke alamat ini ya, Pak," ucapnya pelan sambil menunjukkan alamat rumah. Sopir mengangguk lalu mobil perlahan meninggalkan kawasan stasiun. Lampu-lampu kota mulai menyala. Kendaraan memenuhi jalan. Suara klakson bersahutan di mana-mana. Ratna hanya memandangi jendela tanpa benar-benar melihat apapun. Pikirannya terus dipenuhi rasa kecewa terhadap kegagalan proyek yang baru saja dialaminya. Sesekali ia membuka ponsel. Tidak ada pesan dari Anton. Tidak ada panggilan. Ratna tersenyum tipis mencoba berpikir positif. Mungkin Anton sedang sibuk bekerja, pikirnya. Selama ini memang Ratna tidak pernah menuntut perhatian berlebihan. Ia lebih memilih memahami kesibukan suaminya daripada mempermasalahkan hal-hal kecil. Tiba-tiba arus kendaraan berhenti total. Kemacetan panjang membuat taksi tidak bergerak sama sekali. Sopir hanya menghela napas sambil mematikan mesin mobil. Macet lagi. "Bu, mungkin ada lampu merah panjang di depan," ucapnya. Ratna hanya mengangguk pelan. Tanpa sadar matanya mengarah ke sisi kanan jalan. Di sana berdiri sebuah kafe bergaya modern yang cukup ramai. Banyak pasangan muda duduk menikmati makan malam sambil bercanda. Ratna sekadar melihat sekilas hingga pandangannya berhenti pada satu sosok yang terasa begitu dikenalnya. Jantungnya langsung berdetak jauh lebih cepat. Tidak, mungkin bukan. Batinnya mencoba menyangkal. Namun ketika pria itu sedikit memiringkan wajahnya, seluruh tubuh Ratna langsung membeku. Itu Anton, suaminya sendiri. Anton duduk berhadapan dengan seorang perempuan muda berpenampilan modis. Wajah wanita itu dipenuhi senyum manis yang selama ini seharusnya hanya menjadi milik Ratna. Keduanya tampak sangat akrab. Tidak ada jarak, tidak ada rasa canggung. Anton tertawa lepas. Sesuatu yang bahkan sudah lama tidak Ratna lihat ketika mereka berada di rumah. Perempuan itu kemudian menyentuh tangan Anton di atas meja. Dan yang membuat dada Ratna seakan diremas. Anton sama sekali tidak menarik tangannya. Bahkan jemari mereka saling menggenggam begitu erat. Ratna mulai sulit bernapas. Air matanya langsung memenuhi pelupuk mata. Ia berharap apa yang dilihatnya hanyalah salah paham. Namun harapan itu hancur beberapa detik kemudian ketika pelayan datang membawa makanan. Anton mengambil sendok, menyendok makanan itu, lalu dengan penuh perhatian menyuapkannya ke mulut perempuan tersebut. Wanita itu tertawa manja, sementara Anton mengusap lembut ujung bibirnya menggunakan tisu. Gerakan yang begitu penuh kasih, gerakan yang sudah sangat lama tidak pernah ia lakukan kepada istrinya sendiri. Ratna menutup mulutnya agar isak tangisnya tidak terdengar. Dadanya terasa sesak hingga sulit bernapas. Seluruh kenangan selama bertahun-tahun menikah mendadak berputar di dalam kepalanya. Ia teringat bagaimana dirinya selalu pulang paling malam demi mengejar target perusahaan. Ia teringat bagaimana setiap bonus yang diterimanya lebih sering dipakai memenuhi keinginan Anton daripada untuk dirinya sendiri. Mobil baru yang dipakai Anton berasal dari bonus Ratna.
Jam tangan mahal yang selalu dipamerkan Anton kepada teman-temannya dibeli menggunakan uang Ratna. Liburan, pakaian bermerek, bahkan kartu kredit yang bebas digunakan Anton semuanya berasal dari hasil kerja keras Ratna. Selama ini ia tidak pernah mempermasalahkannya karena menganggap kebahagiaan suami adalah bagian dari kebahagiaannya. Tetapi malam itu semuanya terasa begitu bodoh. Selama ia bekerja hingga keluar kota demi masa depan keluarga, ternyata Anton justru menggunakan kenyamanan hidup yang diberikan Ratna untuk memanjakan perempuan lain, lalu sesuatu yang lebih menyakitkan kembali terjadi. Perempuan itu berdiri, kemudian berpindah duduk di sisi Anton. Tanpa rasa malu Anton merangkul pinggang wanita itu, membelai rambutnya, lalu mencium keningnya dengan lembut. Dunia Ratna seolah berhenti berputar. Semua suara kendaraan di luar mendadak menghilang. Yang terdengar hanya detak jantungnya sendiri yang terasa seperti akan meledak. Tangannya gemetar hebat hingga ponsel yang digenggam hampir terjatuh ke lantai. Air mata mengalir semakin deras. Ia bahkan tidak mampu berteriak. Luka yang terlalu dalam seringkali membuat seseorang kehilangan suara. Sopir taksi melihat Ratna melalui kaca spion. "Ibu, tidak apa-apa," tanyanya pelan. Ratna buru-buru menghapus air matanya dan memaksakan senyum. "Tidak apa-apa, Pak, lanjut saja," jawabnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Taksi kembali bergerak meninggalkan kafe itu. Namun yang tertinggal di sana bukan hanya pemandangan perselingkuhan, melainkan seluruh kepercayaan Ratna kepada laki-laki yang selama ini ia sebut sebagai suami. Malam itu, proyek impiannya telah hancur. Pernikahannya juga ikut hancur, dan tanpa disadari Anton, sejak mobil itu menjauh, Ratna perlahan berubah dari seorang istri yang setia menjadi seorang perempuan yang tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya dipermainkan. Sepanjang perjalanan menuju rumah, Ratna tidak mengucapkan sepatah kata pun. Matanya terus menatap keluar jendela, tetapi pikirannya masih tertinggal di kafe tempat ia melihat Anton duduk mesra bersama perempuan lain. Setiap kali memejamkan mata, bayangan tangan mereka yang saling menggenggam, tawa bahagia yang terdengar begitu lepas, hingga kecupan lembut di kening wanita itu terus berputar di kepalanya seperti mimpi buruk yang tidak mau berakhir. Dadanya sesak, napasnya terasa berat. Berkali-kali ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ada penjelasan lain. Mungkin itu hanya rekan kerja. Mungkin ia salah melihat. Namun hati kecilnya terus berteriak bahwa apa yang dilihatnya adalah kenyataan yang tidak bisa lagi disangkal. Tidak ada seorang suami yang memperlakukan rekan kerja dengan tatapan penuh cinta seperti itu. Tidak ada pria yang tanpa rasa bersalah menyuapi wanita lain jika ia masih menghargai istrinya. Air mata kembali mengalir tanpa bisa dihentikan. Ratna hanya membiarkannya jatuh satu demi satu hingga membasahi pipinya. Setibanya di rumah, suasana begitu sunyi. Rumah yang selama ini selalu ia anggap sebagai tempat paling nyaman mendadak terasa asing. Ratna membuka pintu perlahan, meletakkan koper di dekat ruang tamu, lalu berdiri memandangi setiap sudut rumah. Foto pernikahan mereka masih terpajang rapi di dinding. Senyum mereka dalam bingkai itu terlihat begitu bahagia. Ratna mendekat, mengusap bingkai foto dengan jemari yang masih bergetar. Ia teringat hari ketika foto itu diambil. Anton pernah menggenggam tangannya sambil berjanji akan mencintainya sampai akhir hayat. Berjanji tidak akan menyakiti hatinya. Berjanji akan menjadi pasangan yang saling menguatkan dalam keadaan apapun. Ratna tersenyum pahit. Kini semua janji itu terasa seperti kebohongan terbesar dalam hidupnya. Dengan perlahan ia menurunkan bingkai foto tersebut dari dinding, memeluknya beberapa detik sambil menangis, lalu meletakkannya menghadap ke bawah di atas meja. Ia tidak sanggup lagi melihat wajah pria yang baru saja menghancurkan seluruh kepercayaannya. Tubuh Ratna akhirnya lemas. Ia terduduk di lantai ruang tamu. Tangis yang sejak tadi ia tahan akhirnya pecah begitu keras. Selama bertahun-tahun ia selalu dikenal sebagai perempuan kuat. Di kantor, semua orang mengenalnya sebagai sosok profesional yang mampu menyelesaikan masalah sebesar apapun. Tidak pernah ada yang melihat Ratna menangis. Bahkan ketika tekanan pekerjaan begitu berat, ia tetap mampu berdiri tegak. Namun malam itu, semua kekuatan yang selama ini ia bangun runtuh dalam sekejap. Ia menangis sejadi-jadinya hingga suaranya serak. Ia tidak menangisi uang yang hilang karena proyek gagal. Ia tidak menangisi kariernya.
Yang membuatnya hancur adalah kenyataan bahwa semua pengorbanannya ternyata dibalas dengan pengkhianatan. Selama ini ia bekerja bukan hanya untuk dirinya sendiri. Hampir seluruh penghasilannya ia gunakan demi kehidupan rumah tangga mereka. Ketika Anton ingin mengganti mobil karena merasa minder dengan teman-temannya, Ratna yang membayar uang mukanya. Saat Anton ingin membeli jam tangan mewah agar terlihat sukses di depan relasi bisnisnya, Ratna kembali menggesek kartunya tanpa banyak bertanya. Ketika Anton ingin mengajak teman-temannya makan di restoran mahal demi menjaga gengsi, Ratna hanya tersenyum dan berkata, "Kalau itu membuatmu bahagia, lakukan saja." Bahkan cicilan rumah yang mereka tinggali setiap bulan hampir seluruhnya berasal dari rekening Ratna. Anton hanya menikmati hasilnya. Tetapi kepada orang lain ia selalu bercerita seolah semua itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Ratna mengetahui kebiasaan suaminya yang gemar membanggakan diri di depan orang lain. Tetapi ia memilih diam demi menjaga harga diri Anton sebagai kepala keluarga. Ia tidak pernah membantah meski berkali-kali mendengar orang memuji Anton sebagai suami sukses. Baginya, selama rumah tangga mereka baik-baik saja, tidak masalah siapa yang mendapat pujian. Namun kini ia sadar, diamnya selama ini justru membuat Anton lupa diri. Lebih menyakitkan lagi, beberapa bulan terakhir Ratna mulai mengingat perubahan sikap Anton. Pulang semakin larut dengan alasan lembur. Ponsel yang dulu selalu diletakkan sembarangan kini selalu dibawa kemana-mana. Senyumnya kepada Ratna semakin jarang, tetapi ia terlihat sangat sibuk menjaga penampilannya. Ratna pernah bertanya dengan lembut apakah ada masalah di kantor. Anton justru marah dan menuduh Ratna terlalu curiga. Bahkan beberapa kali Anton mengatakan bahwa Ratna terlalu sibuk bekerja hingga tidak pantas mengatur hidupnya. Saat itu Ratna merasa bersalah dan memilih meminta maaf. Kini semuanya terasa masuk akal. Ternyata bukan pekerjaan yang membuat Anton berubah. Ada perempuan lain yang diam-diam mengisi perhatian suaminya. Semakin lama Ratna menangis, semakin berubah pula isi hatinya. Kesedihan perlahan digantikan oleh rasa marah. Bukan marah karena Anton jatuh cinta kepada wanita lain, melainkan karena dirinya telah dimanfaatkan selama bertahun-tahun. Ia merasa seluruh kerja kerasnya dijadikan sumber kehidupan bagi seorang pria yang bahkan tidak menghargainya. Ratna berdiri perlahan, mengusap air matanya, lalu berjalan menuju ruang kerja kecil di dalam rumah. Ia duduk di depan laptop dan membuka seluruh data keuangan keluarga. Satu persatu angka muncul di layar. Rekening utama atas namanya, kartu kredit tambahan yang digunakan Anton, akses mobile banking yang selama ini sengaja ia berikan kepada suaminya, limit belanja yang hampir selalu habis setiap bulan. Ratna menarik napas panjang. Malam itu untuk pertama kalinya ia memeriksa secara rinci seluruh transaksi Anton. Semakin lama ia membaca laporan mutasi rekening, wajahnya semakin dingin. Ada pembayaran restoran mewah hampir setiap minggu, pembelian hadiah di butik perhiasan, hotel berbintang, buket bunga, tas bermerek, semua menggunakan kartu tambahan atas nama Anton yang tagihannya selalu dibayar Ratna tanpa pernah ia periksa. Ratna memejamkan mata, kini ia tidak lagi membutuhkan pengakuan dari Anton. Bukti di layar sudah lebih dari cukup. Ia sadar selama ini ia bukan hanya dikhianati, tetapi juga dibiayai untuk menyaksikan kehancuran rumah tangganya sendiri. Malam itu Ratna mengambil keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan tangan yang kini sudah tidak lagi gemetar, ia membuka aplikasi perbankan perusahaan dan rekening pribadinya. Satu persatu akses kartu tambahan milik Anton dinonaktifkan. Semua limit kartu kredit diputus. Rekening bersama dibekukan. Akses pembayaran digital dihapus. Fasilitas transfer otomatis dihentikan. Bahkan kartu bahan bakar dan kartu belanja yang selama ini bebas digunakan Anton langsung diblokir tanpa menyisakan sedikit pun akses. Ponsel Ratna berkali-kali menampilkan notifikasi bahwa perubahan telah berhasil dilakukan. Setiap notifikasi yang muncul terasa seperti satu rantai yang akhirnya terlepas dari hidupnya. Ratna tidak lagi menangis. Wajahnya kini berubah tenang. Tetapi ketenangan itu jauh lebih menakutkan daripada amarah. Ia menatap layar ponselnya lalu berbisik lirih. Selama ini kau hidup nyaman karena kerja kerasku. Kau merasa menjadi pria hebat karena berdiri di atas pengorbananku. Mulai malam ini, kau akan belajar bagaimana rasanya hidup tanpa semua yang selama ini kau anggap milikmu.
Ratna kemudian mematikan lampu ruang kerja, menatap rumah yang tiba-tiba terasa begitu sepi, lalu mengunci pintu kamar. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia tidak lagi menunggu kepulangan suaminya. Di dalam hatinya, Anton telah benar-benar pergi bahkan sebelum kaki pria itu menginjakkan rumah mereka. Di sisi lain kota, Anton sama sekali tidak mengetahui badai besar yang sedang menunggunya. Setelah Ratna meninggalkan kafe dengan hati yang hancur, Anton justru masih larut dalam tawa bersama perempuan yang telah lama menjadi selingkuhannya. Baginya malam itu terasa sempurna. Ia duduk santai sambil menikmati makanan mahal. Sesekali menggenggam tangan wanita itu dan melemparkan pujian-pujian manis yang dulu pernah ia ucapkan kepada Ratna. Wanita itu tertawa bahagia setiap kali Anton menjanjikan masa depan yang indah. Dengan penuh percaya diri Anton berkata bahwa tidak lama lagi mereka akan bisa hidup bersama tanpa harus bersembunyi. Ia bahkan sesumbar memiliki pekerjaan bergengsi, penghasilan besar, rumah mewah, dan tabungan yang cukup untuk memulai hidup baru. Semua itu diucapkan dengan wajah penuh keyakinan, seolah seluruh kemewahan yang ia banggakan benar-benar hasil jerih payahnya sendiri. Padahal kenyataannya, hampir tidak ada satupun yang benar-benar menjadi miliknya. Semua kenyamanan yang ia nikmati selama ini berdiri di atas kerja keras Ratna yang setiap hari membanting tulang demi keluarga mereka. Wanita itu memandang Anton dengan penuh kekaguman. "Mas memang laki-laki sukses. Aku beruntung bertemu denganmu," ucapnya manja. Anton tersenyum lebar. Kalimat itu membuat egonya semakin membumbung tinggi. Ia menikmati setiap pujian yang diterimanya tanpa sedikit pun merasa bersalah kepada Ratna. Di dalam pikirannya, Ratna hanyalah istri yang terlalu sibuk bekerja dan tidak lagi mampu memberinya perhatian. Ia selalu mencari pembenaran atas pengkhianatannya sendiri. Ia tidak pernah mau mengakui bahwa justru karena Ratna bekerja keraslah ia bisa hidup nyaman tanpa memikirkan biaya apapun. Malam semakin larut. Setelah makan malam selesai, Anton mengajak wanita itu berpindah ke sebuah lounge yang menyediakan minuman beralkohol dan hiburan musik. Gelas demi gelas ia habiskan sambil terus memamerkan kehidupan mewah yang sebenarnya bukan miliknya. Ia menunjukkan foto mobil yang selalu ia gunakan, memperlihatkan jam tangan mahal di pergelangan tangannya, bahkan dengan bangga memperlihatkan foto rumah besar tempat ia tinggal. "Semua itu hasil kerja kerasku," katanya tanpa sedikit pun merasa malu. Wanita itu semakin kagum. Anton semakin menikmati perannya sebagai pria kaya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di rumah, seluruh akses keuangan yang selama ini menopang gaya hidupnya telah diputus oleh Ratna. Beberapa saat kemudian pelayan datang membawa tagihan. Dengan santai Anton mengambil dompet kulitnya lalu mengeluarkan kartu kredit yang selama ini selalu ia gunakan. Tanpa melihat jumlah tagihan, ia menyerahkan kartu itu kepada pelayan sambil tetap berbincang dengan wanita tersebut. Beberapa menit kemudian pelayan kembali dengan wajah canggung. "Maaf Pak, kartunya ditolak." Anton tertawa kecil. "Coba lagi, mungkin mesinnya yang bermasalah." Pelayan kembali mencoba, hasilnya tetap sama. "Maaf Pak, transaksi gagal." Anton mulai mengernyitkan dahi. Ia mengambil kartu lain. Kali ini kartu kedua juga ditolak. Senyum di wajahnya mulai menghilang. Ia mencoba kartu ketiga, tetap gagal. Pelayan mulai terlihat tidak enak hati. Sementara beberapa pengunjung di sekitar mulai melirik ke arah mereka. Anton mulai berkeringat meski ruangan berpendingin udara. Tangannya gemetar saat mengeluarkan ponsel untuk membuka aplikasi perbankan. Namun sebelum sempat masuk, muncul notifikasi bahwa akses akunnya telah dicabut. Ia mencoba aplikasi dompet digital. Saldo tidak dapat digunakan. Ia mencoba rekening lain. Semua akses tertutup. Wajah Anton berubah pucat. Untuk pertama kalinya malam itu rasa panik mulai menguasainya. "Sebentar ya, mungkin ada gangguan sistem," ucap Anton sambil memaksakan senyum kepada wanita di depannya. Namun wanita itu mulai menunjukkan ekspresi kecewa. "Mas yakin tidak ada masalah?" tanyanya pelan. Anton mulai menelepon Ratna. Nada sambung terdengar beberapa detik sebelum akhirnya panggilan terputus. Ia mencoba lagi. Kali ini terdengar suara otomatis bahwa nomor yang dituju tidak dapat dihubungi. Anton membuka aplikasi pesan. Semua centang hanya satu. Ia mencoba menghubungi lewat media sosial. Akunnya juga telah diblokir. Dadanya mulai dipenuhi rasa tidak nyaman.
Untuk pertama kalinya ia merasa kehilangan kendali. Pelayan kembali datang meminta kepastian pembayaran. Wajah Anton memerah menahan malu. Semua pengunjung kini mulai memperhatikan meja mereka. Tidak ada lagi sosok pria sukses yang tadi dengan bangga memesan makanan dan minuman mahal. Yang tersisa hanyalah seorang laki-laki panik yang tidak mampu membayar tagihan. Dengan suara pelan ia akhirnya meminta wanita itu membantu membayar lebih dahulu sambil berjanji akan menggantinya esok hari. Wanita tersebut terdiam beberapa saat. Tatapan kagumnya perlahan berubah menjadi curiga. Meski akhirnya ia mengeluarkan kartunya untuk melunasi tagihan. Senyum hangat yang sejak tadi menghiasi wajahnya telah menghilang. Dalam perjalanan keluar dari Longe, wanita itu mulai menjaga jarak. Anton mencoba menggandeng tangannya. Tetapi kali ini ia melepaskannya dengan halus. "Mas, aku pulang sendiri saja ya. Aku capek." Tanpa menunggu jawaban, wanita itu langsung memesan taksi daring dan pergi meninggalkan Anton sendirian di depan gedung. Anton berdiri terpaku. Baru beberapa menit yang lalu ia merasa menjadi pria paling hebat di dunia. Kini ia bahkan tidak memiliki uang untuk membayar minuman yang baru saja ia pesan. Rasa panik berubah menjadi kemarahan. Di dalam pikirannya hanya ada satu nama, Ratna. Ia yakin istrinya sengaja melakukan semua ini karena cemburu. Pasti dia ngambek, besok juga selesai. Gumamnya mencoba menenangkan diri. Demi menghilangkan kekesalannya, Anton memilih pergi ke sebuah bar kecil yang masih buka hingga dini hari. Ia meminjam uang tunai dari seorang teman yang kebetulan berada di sana, lalu menghabiskannya untuk membeli minuman keras. Gelas demi gelas diteguknya tanpa mampu menghilangkan kegelisahan yang terus membesar. Semakin mabuk, semakin besar pula egonya. Ia terus menyalahkan Ratna. Menurutnya semua kekacauan ini terjadi karena Ratna terlalu mengatur hidupnya. Ia sama sekali tidak merasa bersalah telah berselingkuh. Baginya yang salah tetap Ratna karena dianggap terlalu sibuk bekerja. Padahal justru dari pekerjaan Ratna lah seluruh kemewahan yang selama ini ia banggakan berasal. Menjelang subuh Anton akhirnya berjalan sempoyongan menuju rumah. Kepalanya berat karena alkohol. Tetapi hatinya masih dipenuhi kesombongan. Ia terus meyakinkan dirinya bahwa begitu bertemu Ratna, semuanya akan kembali normal seperti biasanya. Ia berpikir cukup meminta maaf sedikit, memeluk Ratna, lalu seluruh kartu dan rekening pasti akan dibuka kembali. Anton sama sekali tidak menyadari bahwa malam itu adalah malam terakhir ia masih bisa menyebut rumah tersebut sebagai rumahnya. Ia juga tidak mengetahui bahwa beberapa jam lagi, bukan hanya uang yang akan hilang dari hidupnya, melainkan pekerjaan, jabatan, kehormatan, dan seluruh kehidupan nyaman yang selama ini ia nikmati atas nama pengorbanan seorang istri yang telah terlalu lama ia sakiti. Langit pagi masih diselimuti mendung ketika suara pintu depan terbuka perlahan. Anton melangkah masuk dengan tubuh sempoyongan. Aroma alkohol begitu menyengat dari pakaiannya. Kepalanya masih terasa berat akibat minuman semalam. Tetapi di dalam pikirannya ia tetap yakin semua masalah bisa diselesaikan seperti biasanya. Selama bertahun-tahun setiap kali melakukan kesalahan, Ratna selalu memilih diam. Ia percaya kali ini pun istrinya hanya sedang marah sesaat. Cukup dengan beberapa kata manis, sedikit rayuan, lalu semuanya akan kembali normal. Namun baru beberapa langkah memasuki ruang tamu, langkah Anton mendadak terhenti. Wajahnya seketika pucat, jantungnya berdegup semakin kencang. Di hadapannya, Ratna duduk dengan tenang di sofa mengenakan pakaian kerja yang rapi. Tidak ada mata sembab, tidak ada tangisan. Wajahnya justru terlihat begitu dingin hingga sulit ditebak. Di samping Ratna telah duduk ayah dan ibunya. Keduanya memandang Anton tanpa sepatah kata pun. Suasana rumah yang biasanya hangat berubah menjadi begitu sunyi hingga suara detak jam dinding terdengar sangat jelas. Anton menelan ludah. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ratna, kamu sudah pulang. Ucap Anton berusaha tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada jawaban. Ratna hanya menatapnya lurus tanpa sedikit pun mengalihkan pandangan. Tatapan itu membuat Anton merasa seluruh kebohongannya sedang dibongkar tanpa perlu satu kata pun diucapkan. Ia mencoba mendekat, tetapi ayah Ratna mengangkat tangan memberi isyarat agar Anton berhenti. Duduk, ucap ayah Ratna dengan suara berat yang dipenuhi wibawa. Anton perlahan duduk di kursi seberang.
Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya meski pendingin ruangan menyala. Ia mencoba membaca ekspresi setiap orang di ruangan itu, tetapi tidak menemukan sedikit pun belas kasihan. Ratna tetap diam. Ibunya hanya menunduk sambil menggenggam tangan putrinya. Sementara ayah Ratna membuka sebuah map berwarna hitam yang sejak tadi berada di atas meja. Tanpa banyak bicara, beliau mengeluarkan beberapa lembar foto lalu melemparkannya tepat di hadapan Anton. Satu persatu foto itu berserakan di meja. Foto Anton sedang menggenggam tangan wanita lain di kafe. Foto ketika menyuapi makanan. Foto saat merangkul pinggang perempuan itu. Bahkan ada foto ketika Anton mencium kening wanita tersebut di depan restoran. Wajah Anton langsung kehilangan warna. Tangannya gemetar saat mencoba mengambil salah satu foto. Pak, ini tidak seperti yang Bapak pikirkan. Ucapnya terbata-bata. Lalu seperti apa? Potong ayah Ratna dengan suara dingin. Dia hanya teman kerja yang kau peluk, teman kerja yang kau cium, teman kerja yang kau bohongi istrimu setiap malam. Suara ayah Ratna semakin meninggi. Anton kehilangan kata-kata. Ia menoleh kepada Ratna berharap istrinya membelanya seperti biasanya. Namun Ratna hanya tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak mengandung kehangatan. Semalam aku melihat semuanya dengan mataku sendiri. Ucap Ratna akhirnya memecah keheningan. Aku baru pulang dari Jawa Timur. Proyekku gagal. Aku ingin pulang lebih cepat karena aku butuh suamiku. Tapi yang kutemukan justru suamiku sedang memeluk perempuan lain memakai uang yang selama ini aku hasilkan. Kalimat itu menghantam Anton jauh lebih keras daripada tamparan. Ia segera berlutut di depan Ratna. Ratna, aku bisa jelaskan. Aku hilaf. Aku mabuk. Aku salah. Air mata mulai mengalir di wajah Anton. Namun Ratna tidak lagi menunjukkan ekspresi sedih. Ia hanya memandang pria yang selama ini ia cintai seolah sedang melihat orang asing. Hilaf, ucap Ratna pelan. Perselingkuhan bukan terjadi dalam 1 menit, Anton. Itu dimulai dari kebohongan pertama, pesan pertama, pertemuan pertama, sentuhan pertama. Sampai akhirnya kau merasa tidak bersalah. Kau tidak hilaf. Kau memilih mengkhianatiku setiap hari. Anton menangis semakin keras. Ia mencoba memegang tangan Ratna. Tetapi Ratna langsung menarik tangannya. Tidak ada lagi tempat bagi Anton untuk mencari belas kasihan. Ayah Ratna kemudian mengeluarkan sebuah amplop lain. Sekarang kita bicara soal pekerjaanmu. Anton mengangkat wajahnya perlahan. Mulai hari ini kau resmi diberhentikan dari perusahaan. Anton membelalak. Apa? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Tanya ayah Ratna tenang. Perusahaan itu milik saya. Selama ini saya mempertahankanmu karena menghargai Ratna. Bukan karena kemampuanmu. Anton benar-benar membeku. Selama ini ia selalu membanggakan jabatannya kepada teman-temannya. Ia merasa menjadi manajer hebat karena prestasinya sendiri. Padahal sejak awal, ayah Ratna lah yang memberi kesempatan agar menantunya memiliki karir yang layak. Bahkan beberapa kesalahan besar Anton di kantor diam-diam ditutupi demi menjaga nama baik keluarga. Kini semua perlindungan itu berakhir. Mobil dinas yang kau pakai harus dikembalikan hari ini. Semua fasilitas perusahaan dicabut. Akses kantormu sudah dinonaktifkan sejak tadi malam. Belum sempat Anton mencerna semua itu. Ratna kembali berbicara dengan suara yang sangat tenang. Semua kartu pembayaranmu sudah kublokir. Rekening bersama sudah kututup. Tidak ada lagi uangku yang bisa kau gunakan untuk menyenangkan perempuan lain. Anton merasa dunia benar-benar runtuh. Dalam waktu kurang dari 15 menit, ia kehilangan seluruh topeng yang selama ini ia banggakan. Jabatan hilang, uang hilang, kehormatan hilang. Tidak ada lagi yang tersisa selain rasa malu. Ia kembali bersujud di kaki Ratna sambil menangis sejadi-jadinya. Maafkan aku, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji berubah. Aku tidak akan mengulanginya. Ratna menatap Anton dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Hatinya memang masih terluka. Tetapi kali ini air mata itu bukan karena cinta. Air mata itu adalah tanda perpisahan. Dengan suara lirih namun tegas ia berkata, kesalahan bisa dimaafkan. Kebohongan mungkin masih bisa diperbaiki. Tapi pengkhianatan yang dilakukan berulang kali sambil menikmati hasil kerja keras istrinya adalah sesuatu yang tidak lagi pantas diberi kesempatan. Mulai hari ini, kau bukan lagi bagian dari hidupku.
Ucapan itu membuat seluruh ruangan kembali hening. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Semua topeng Anton telah jatuh. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia dipaksa melihat dirinya sendiri tanpa kemewahan, tanpa jabatan, tanpa kebohongan, dan tanpa seorang istri yang selama ini diam-diam menopang seluruh hidupnya. Ruangan itu kembali sunyi. Isak tangis Anton menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Pria yang selama ini begitu bangga memamerkan kekayaan, jabatan, dan kehidupan mewahnya kini berlutut tanpa harga diri di hadapan wanita yang selama bertahun-tahun telah ia sakiti. Air matanya terus mengalir. Tangannya gemetar berusaha meraih kaki Ratna. Tetapi Ratna perlahan melangkah mundur. Bukan karena benci semata, melainkan karena ia tidak ingin lagi hatinya goyah oleh orang yang berkali-kali menghancurkan kepercayaannya. Ratna, aku mohon, jangan tinggalkan aku. Aku salah. Aku benar-benar salah. Suara Anton terdengar serak bercampur tangis. Aku akan putus dengan perempuan itu. Aku akan berubah. Aku akan menjadi suami yang baik. Tolong jangan hancurkan hidupku. Ratna memejamkan mata beberapa saat. Kata-kata itu terdengar sangat terlambat. Seandainya permintaan maaf itu datang sebelum Anton memilih menggenggam tangan perempuan lain, mungkin semuanya masih bisa diperbaiki. Seandainya Anton menyesal sebelum mengkhianati kepercayaan istrinya, mungkin masih ada ruang untuk memaafkan. Namun penyesalan yang lahir setelah kehilangan segalanya seringkali bukan lahir karena cinta, melainkan karena takut menerima akibat dari perbuatannya. Ratna menarik napas panjang lalu menatap Anton dengan mata yang dipenuhi luka. Yang kau tangisi hari ini bukan aku, Anton, ucap Ratna pelan. Yang kau tangisi adalah uang yang tidak lagi bisa kau gunakan, jabatan yang sudah hilang, rumah yang tidak lagi bisa kau tempati. Kalau semua itu masih kau miliki, apakah kau akan berlutut di depanku seperti sekarang? Anton langsung terdiam, bibirnya bergetar. Tetapi tidak satu pun kata mampu keluar. Ia tahu Ratna benar. Selama ini ia terlalu nyaman hidup di bawah pengorbanan istrinya hingga lupa bahwa semua kemewahan yang ia nikmati bukan hasil jerih payahnya sendiri. Ayah Ratna kemudian berdiri dari kursinya. Tatapannya tajam mengarah kepada Anton. Sebagai seorang ayah, aku pernah mempercayakan putriku kepadamu. Aku tidak meminta kau menjadi laki-laki paling kaya. Aku juga tidak pernah menuntutmu menjadi pria paling sukses. Aku hanya ingin kau menjaga hati anakku. Tapi bahkan hal paling sederhana itu pun gagal kau lakukan. Kalimat itu membuat Anton kembali menundukkan kepala. Rasa malu yang selama ini tidak pernah ia rasakan kini menghimpit dadanya. Ia teringat bagaimana selama bertahun-tahun ia selalu bersikap angkuh di depan keluarga Ratna. Ia sering merasa dirinya hebat karena memiliki jabatan tinggi. Ia bahkan pernah beberapa kali menolak nasihat ayah mertuanya karena merasa lebih pintar. Kini baru ia sadar bahwa seluruh kenyamanan hidupnya selama ini diberikan oleh orang yang justru sering ia remehkan. Ibu Ratna yang sejak tadi diam akhirnya menghampiri putrinya. Dengan lembut ia menggenggam tangan Ratna yang masih dingin. Nak, ayo pulang. Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan di rumah yang sudah kehilangan kejujuran. Ratna mengangguk pelan. Air mata kembali jatuh. Tetapi kali ini bukan air mata kelemahan. Itu adalah air mata terakhir yang ia izinkan keluar untuk seorang pria bernama Anton. Ia lalu melepaskan cincin pernikahan dari jari manisnya. Sesaat ia memandangi cincin itu. Di dalam benda kecil itulah dulu tersimpan begitu banyak harapan, doa, dan impian tentang keluarga yang bahagia. Kini semua harapan itu telah berubah menjadi kenangan yang menyakitkan. Dengan tenang Ratna meletakkan cincin tersebut di atas meja di depan Anton. Aku pernah mencintaimu dengan seluruh hatiku, ucap Ratna lirih. Aku pernah percaya bahwa apapun kesulitan yang datang, kita akan menghadapinya bersama. Tapi ternyata selama aku berjuang menjaga rumah ini, kau justru sibuk membuka pintu untuk orang lain masuk. Hari ini aku tidak membawamu keluar dari hidupku karena aku membencimu. Aku melakukannya karena akhirnya aku belajar mencintai diriku sendiri. Anton menangis semakin keras. Ia mencoba mengejar Ratna yang mulai melangkah menuju pintu. Tetapi dua petugas keamanan perusahaan yang telah dipanggil ayah Ratna lebih dahulu menghentikannya. Pak Anton, kami diminta mengantar Bapak keluar dari rumah ini. Anton memandang mereka dengan wajah tidak percaya.
Rumah yang selama ini ia sebut miliknya kini bahkan tidak lagi mengizinkannya berdiri lebih lama di dalamnya. Ia berjalan perlahan menuju pintu dengan langkah yang sangat berat. Tidak ada koper, tidak ada tas, tidak ada mobil mewah yang menunggu di halaman. Semua aset telah dikembalikan kepada pemiliknya. Yang tersisa hanyalah pakaian yang melekat di tubuhnya dan dompet tipis yang hampir kosong. Ketika pintu rumah tertutup di belakangnya, Anton berdiri sendirian di halaman. Hujan rintik mulai turun membasahi wajahnya. Ia memandang rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang dulu selalu ia banggakan kepada semua orang ternyata bukan miliknya. Kehidupan yang selama ini ia pamerkan ternyata hanya pinjaman yang sewaktu-waktu bisa hilang karena kesombongan dan pengkhianatan. Sementara itu Ratna berdiri di balik jendela. Ia melihat Anton berjalan perlahan meninggalkan rumah tanpa menoleh lagi. Hatinya masih terasa sakit. Tetapi ada beban besar yang akhirnya terangkat dari dadanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar bebas. Bebas dari kebohongan, bebas dari penghinaan yang selama ini ia pendam sendiri. Bebas dari seorang pria yang mencintai kemewahan lebih daripada menghargai kesetiaan istrinya. Beberapa bulan kemudian kehidupan Ratna berubah perlahan. Ia kembali fokus membangun kariernya. Kegagalan proyek yang dulu sempat menghancurkannya justru menjadi pelajaran berharga hingga akhirnya ia berhasil memimpin proyek baru yang jauh lebih besar. Prestasinya kembali bersinar. Tetapi kali ini ia tidak lagi bekerja demi mempertahankan seseorang yang tidak menghargainya. Ia bekerja demi dirinya sendiri dan kedua orang tuanya yang selalu berada di sisinya. Di sisi lain, Anton harus menerima kenyataan pahit. Tanpa jabatan, tanpa uang, dan tanpa gaya hidup mewah, satu persatu orang yang dulu mengelilinginya mulai menjauh. Perempuan yang pernah ia banggakan juga menghilang ketika mengetahui Anton tidak lagi memiliki apapun. Saat itulah Anton benar-benar memahami bahwa ia tidak kehilangan Ratna pada hari ketika diusir dari rumah. Ia telah kehilangan Ratna sejak hari pertama ia memilih mengkhianati kepercayaan perempuan yang mencintainya dengan tulus. Dan seperti kata orang bijak, karma tidak selalu datang dengan amarah. Kadang karma hanya mengambil kembali semua yang bukan benar-benar menjadi milik kita, hingga kita dipaksa hidup dengan akibat dari pilihan kita sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Ratna sudah tepat? Atau seharusnya Anton masih diberi kesempatan kedua? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kisah ini mengajarkan bahwa kesetiaan lebih berharga daripada harta, jangan lupa tekan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita drama penuh emosi berikutnya.